Lukas 4 ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Tentu dahsyat dan luar biasa dalam Tuhan, amin. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Lord, biar Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami, Tuhan melawat setiap kami, Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Engkau Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, sehingga ada hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, baik yang kami masih dari rumah Tuhan, Engkau yang Tuhan lawat rumah kami, lawat Tuhan sisi keluarga kami Tuhan, sehingga ada sukacita-Mu Tuhan. Saat kami menonton Tuhan video YouTube ini Tuhan, saat kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, ada Roh-Mu yang hadir melawat setiap kami, menyukakan setiap kami Tuhan, ada damai sejahtera-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau yang berbicara dari awal sampai akhirnya. Kami syukur, haleluya Tuhan, amin. Yuk saudara, sama-sama kita mau naikkan pujian kita mau naikkan pujian pengagungan kita ke hadapan Tuhan pada hari ini. Karena Dia baik, Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Yes, Lord. Sirami tanah bersama
kami dalam kehidupan setiap hari. Saat kami menanti dengan setia, kami percaya Engkau yang akan menggenapi setiap janjinya. Amin. Kita percaya kalau janjinya Tuhan itu ya dan amin. Kita percaya saat kita bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memudahkan segalanya. Walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaannya lagi gak enak, tapi kita percaya saat kita bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Dan Tuhan Yesus yang Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Janjinya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya pasti akan digenapi. Em percaya Tuhan. Em percaya Tuhan, bagi Engkau gak ada yang mustahil Bapak. Yes, Lord Jesus. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yes, Lord Jesus, lebih dari harta, lebih dari harta, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Percaya saudara, Tuhan sudah menyediakan buat kita semua apa yang kita perlukan. Saat
saat kita memohon, saat kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan sediakan. Burung pipit di udara aja Tuhan pelihara. Kita manusia, Tuhan pasti lebih sayang. Percaya saudara, jangan kita khawatir, jangan kita lengah akan keadaan dunia ini. Kita percaya, berharap sama Tuhan. Kita percaya saudara. Yes, amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Sama-sama kita katakan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Tuhan, begitu besar kasih-Mu pada kami. Begitu cinta pada kami. Engkau telah pada anak-anak-Mu buka hati mereka, pikiran mereka. Supaya mereka mendengar sabda-Mu. Urapi hamba-Mu, hingga sabda-Mu menjadi sabda yang hidup. Hingga firman-Mu membawa kami jadi perubahan, menjadi kehidupan yang baru. Engkau yang jamah, Engkau yang urapi setiap anak. Bawa hati yang damai, bawa hati sukacita, bawa hati dengan kemenangan. Kami ucap syukur pada pagi ini kami dapat duduk bersama mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, ucap syukur, haleluya, puji Tuhan. Sama katakan, amin. Kita cepat ya waktunya ya. Kalau lagi kita udah mau masuk Natal, kita sudah hampir duduk, diam. Dalam kehidupan baru kita sudah sampai hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Kalau lagi kita sudah masuk Natalan, Desember. Waktu cepat liwat. Pada kesempatan ini, tahun perubahan yang buat kita harus menjalankan protokol kesehatan, digunakan 3M, memakai masker, tangan, menjaga jarak. Yang harus tinggal di rumah masing-masing. Kepergian sudah dibatasi. Dan sekarang zaman digital. Orang sudah nggak ada jarang mau belanja-belanja di sana, di sini. Rata-rata anak muda itu sudah pakai digital. Usahanya digital, makan juga pakai digital, komunikasi juga pakai digital, belanja shopping juga pakai digital, beli pasar, beli makanan, beli apa sudah pakai digital. Semua digital, apalagi di China. China hampir semua gunakan digital. Gak ada lagi orang mau belanja begini. Orang lihat ini video, pilih A, B, dikeluar, pencet, sudah bisa dikirim. Ini zaman digital. Tapi kita harus tahu saudara, kita harus menyadari dalam hidup ini penuh dengan polusi. Polusi sampah dunia tanpa sadar telah masuk dalam diri saudara. Mungkin dari keturunan atau kebiasaan buruk dari orang tua kita. Atau bilang orang tuanya suka minum-minuman, anaknya suka mabok-mabokan. Orang tua suka berjudi, anaknya suka main gaple. Atau dari lingkungan sekitar saudara yang mengaruh kehidupan saudara sehari-hari. Lingkungannya gak bagus, bisa mengaruhkan saudara sehari-hari. Bahwa firman mengajarkan kita supaya bahwa saudara bersedia masuk dirombak dan dipermak. Supaya kehidupan saudara menjadi kehidupan yang baru. Bukan begitu-gitu aja menjadi yang baru. Dulu saudara jarang di rumah, pergi pagi-pagi, pulang malam-malam, untuk berkomunikasi sama anak pun jarang sekali. Sekarang, melihat istri, urusin anak, tidak mudah. Dulu jarang komunikasi sama istri dan anak. Istri juga merasa terbatas, suaminya mencari uang. Dulu bisa shopping, beli baju-baju mahal. Sekarang jarang. Jadi harus irit-irit gunakan keuangan sebaik mungkin. Perubahan. Banyak orang hari ini hebat, besok-besok pada susah. Mana saya lihat video itu benar atau enggak. Orang itu lompat suami istri dari beberapa lantai. Istrinya lompat dulu, baru suaminya lompat. Dua-duanya mati. Alasan usaha sepi, utang banyak. Janganlah kita ikut nomor-nomor dunia, biarlah Allah membuat pribadi kita menjadi baru. Supaya kalian ada perubahan menjadi kehidupan baru yang demikian kalian sanggup mengetahui Allah yaitu apa yang baik dan apa yang menyenangkan hati yang sempurna. Buat gue ini benar nggak depan Roma 12 ayat 2 juga dikatakan begitu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
Sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah. Saudara sudah bisa introspeksi saudara. Ya saudara, anak Tuhan itu tambah hari bukan tambah lemah, tambah hari harus tambah kuat. Artinya kita tidak boleh lagi mengikuti cara hidup orang yang tidak baik, orang yang tidak percaya. Yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Orang duniawi saudara tahu dong. WA-nya tuh WA-nya bukan-bukan. Ada satu grup juga bukanya WA-nya bukan. Orang duniawi. WA-nya bukan-bukan. Yang tidak sepantasnya sebagai orang tua membaca. Ikut bola dunia, orang duniawi. Minum-minum, rokok, judi, berzina, dan lain-lain. Berarti gampang bohong, gampang janji. Tapi marilah kita menyerahkan tubuh kita, Tuhan mau tubuh kita sebagai kurban penyembahan kepada Allah. Pakai tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Bukan pakai tubuh kita untuk bukan. Saya bersyukur bahwa saya 72 ini tubuhnya masih Tuhan kasih saya sehat. Saya bangun pagi, saya menyembah Tuhan. Udah itu saya olahraga rata-rata 1 jam. Makanya Tuhan bilang korban penyembahan kepada Allah. Tuhan merubah pengaruhan pikiran kita. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita, apa yang terbaik dalam setiap keadaan kita bisa mengerti dan memilih. Kok kita bisa sudah tahu, oh ini Tuhan punya, ini yang Tuhan mau kita begini. Kita hidupnya gak gampang stres, gak gampang kecewa, gak gampang salahkan orang. Karena kita udah mengerti. Kita udah latih tubuh kita. Marilah saudara, robah segala panca indah saudara yang diberikan Tuhan cuma-cuma oleh Tuhan. Nah saya ambil sebagian aja. Hati kita, pikiran kita, mata kita, mulut kita, tangan kita. Kita gunakan untuk memuliakan. Gunakan sebaik mungkin hidup kita. Gunakan hatimu selalu dekat kepada Allah. Tuhan mau ke satu. Gunakan hati kami selalu. Sebab hati saudara dapat menimbulkan perbuatan yang tidak berkenan pada Allah. Hati loh. Sakit hati. Terjadi apa? Pembunuhan semua dari hati. Matius 15 ayat 19 sudah katakan. Karena dari dalam hati berasal dari suatu pikiran yang jahat. Rasa pikiran untuk membunuh, berzina, berhubungan seks sebelum menikah, mencuri, membohong, dan menyelekkan orang. Dalam hati kita. Kalau kita nggak bisa jaga hati, hidup kita, di keadaan di rumah ini, hidup saudara jadi hampa. Ingetin masa lalu, hatinya tunjuk si A, B, hatinya gak ada damai. Itu Daud, dalam firmannya Daud katakan di Mazmur 108 ayat 2 dikatakan Daud kata, hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah, hai jiwaku. Dia minta Tuhan, angkat hatinya, rubah hatinya, menjadi hatinya lebih dekat pada Tuhan. Itu dikatakan Daud. Karena dikatakan firman Amsal dikatakan apa? Hati yang gembira menyehatkan badan. Hati yang murung mematahkan semangat. Orang hatinya udah letoy. Hatinya sudah lemas. Hatinya udah putus asa. Itu datang penyakit. Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang hatinya hancur, hatinya gak gembira, gampang sakit. Orang yang hatinya gembira adalah obat yang manjur. Itu dalam firman Tuhan dikatakan silotosin yusi lang yao.
yang buat kita punya hati senang. Kita tambah hari tambah senang. Tambah hari kita bersyukur. Nah itu sementara loh. Sebentar. Apalagi saya udah 70. Teman saya udah bilang kita semua udah buat tanah. Tahu-tahunya si A, B, si C, si D sudah pada pulang. Yang 60, yang 50, yang 70, yang 60 aja udah pada pulang. Karena saya ketemu bapak-bapak, saya lagi olahraga, lagi jalan. Pak, bapak umur berapa? 72. Kok 72 bener ya? Saya pakai topi, pakai kacamata Ray-Ban, biasa saya jalan. 72. Saya 58 Pak. Tapi saya sudah operasi jantung pasang 2 ring. Saya makan apa boleh? Sop kambing saya makan. Sebulan 2 kali saya makan. Saya bersyukur, saya menikmati makanan yang enak. Jangan jadi orang, aduh saya gak berani makan ini, gak berani makan ini, gak berani makan ini. Gak bisa nikmati. Apalagi anak muda, saya paling seken ngomong. Udah Pak, saya makan pakai kerupuk, pakai kacang manis, sudah enak. Nasi. Kapan kamu majunya? Kapan kamu hebatnya? Seorang anak muda harus makan yang mewah, yang enak, yang luar biasa. Supaya rajin kamu cari uang. Jangan kamu makan kerupuk sama kecap manis. Makan yang enak. Saya terang, saya sih makannya yang enak. Yang terkenal saya makan. Jadi kan TV Manda katakan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kamu menjadi terang, kamu menjadi terpancar kehidupan karena hati kamu. Tuh, jagalah hati kamu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidup. Bahasa Mandarin, ni yao bao shou ni xin, sen guo bao shou yi qie. 因为一生的国小是由心发出, ada hati yang keluar. Punya damai. Hati kita punya kasih. Kasih sama anak kita, kasih pada saudara kita. Jangan hati kita apalagi udah umur 70, 50, 60. Kapan lu masuk kotoran dunia ini kamu simpen terus? Saudara kita, hati kita selalu terluka. Kedua, guna pikiran kita yang positif, bukan gunakan pikiran yang bukan-bukan atau sia-sia. Saya bilang anak saya, kamu sukses. Kamu hebat. Papa naik mobil bagus, kamu gak harus naik mobil bagus. Saya kalau katakan pikiran positif. Anak saya, Pak ini susah. Itulah susah. Disitulah yang susah. Di dalam itu ada berkat. Saya gak belum pernah anak saya semua. Saya percaya. Kalau kamu punya pikiran positif, terjadi positif. Kalau pikiran negatif, terjadi negatif. Efesus 4 ayat 17 sudah dikatakan pada firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang apa? Sia-sia, yang bukan-bukan. Bukan-bukan. Orang dunia itu pikirnya bukan-bukan. Kenapa dia punya mobil, gue gak punya mobil. Kenapa dia punya rumah, gue gak punya rumah. Kenapa Tuhan kasih gue lahir, Pak, orang tua gue orang kampung. Pikirannya bukan-bukan. Tidak bersyukur. Pikiran kita harus mau positif. Dalam bahasa Mandarin bilang, 所以我说姐在主的切实地说 你们行事不再向外邦人. Berarti orang luar. Jadi kamu harus belajar membawa pikiran kamu yang positif. Jangan pikiran kamu pada langhui tiao. Ada orang yang berdosa. Karena diangkut, tidak berpikir Allah tidak ada. Saya ada satu teman selalu pikir, nggak ada. Gua cari dua sendiri. Sekarang punya rumah 3, 4, semua terjual habis. Baru berapa tahun? 2-3 tahun baru hebat. Tahun ini semua saya lihat dia pada jual habis. Dia nggak berani ngomong. Mazmur 10:4 sudah katakan. Kata orang dunia dengan batang hidungnya ke atas, Allah akan
menuntut tidak ada Allah, itulah seluruh pikiran. Allah tidak akan menuntut gua kok, gua buat apa juga boleh. Apa yang kamu buat, nanti kamu akan terima. Apa yang kamu nabur, nanti tuainya. Itulah kita harus benar-benar yang diberikan waktu yang pendek. Kita nggak tahu umurnya. Ada yang umur 20 tahun pergi, ada 30 tahun pergi, ada 40 tahun pergi, 50 tahun pergi, 60 tahun pergi. Nggak tahu. Kita harus belajar. Mazmur 10 ayat 6 dikatakan, orang dunia katakan, dia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan timpa malapetaka turun-temurun. Siapa bilang orang nggak bisa kena malapetaka? Saya punya mobilnya taruh di rumah, kemarin ditabrak orang kok. Taruh rumah ditabrak orang belakang. Tabrak tetangga, apa? Bersyukur aja, emang udah tabrak. Saya nggak ngajak tabrak. Saya ajak berantem juga percuma. Saya ada asuransi, kasih asuransi. Saya minta biaya asuransi aja. Nggak ada guna, marah-marah itu rugi. Oh aduh tojok-tojok orang rugi. Kamu tojok orang, dia lapor kamu sama polisi. Kamu menganiaya kamu masuk penjara. Bang udah gak apa-apa. Tetangga tahu saya pendeta lagi. Saya bilang apa-apa. Kalau terjadi kita gak tahu. Gak tahu kita gak terjadi. Zaman sekarang ilah jahat yang menguasai dunia ini menutup pikiran orang yang tidak percaya. Naik motor main HP, tahu depan ada mobil, tabrak mati. Jalan lagi main HP, jatuh lubang mati. Kenapa? Digital yang bikin orang rusak. Bukan belajar digital untuk belajar pendidikan, belajar yang tidak. Saya belajar loh. Sama sampai punya sekolahan pakai digital, pakai apa? Pakai HP untuk belajar tambah pengetahuan Mandarin. Di sekolah Peicing si pernah di sekolah dari si Sampit. Pak mau daftar? Daftar. Saya mau belajar. Saya umur 70 masih belajar juga. Sampai Tuhan panggil saya udah goodbye, udah saya gak akan belajar. Jangan digoda oleh penguasa dunia menutup pikiran orang yang tidak percaya, yang menghalangi mereka supaya mereka tidak melihat terang, kabar baik tidak kebesaran Kristus yang merupakan gambaran. Udah gak lihat, buta. Anak atas. I can. Negara Amerika yang kuat. Bangkrut kok. Di orang gak ada apa-apanya. Punya mobil paling 2 gak ada apa-apanya. Punya mobil 10 juga gak ada apa-apanya. Semua bukan milik kamu, milik Tuhan. Sementara kamu nikmati. Punya rumah mewah juga bukan milik kamu. Tuhan kasih titipan pinjam. Tubuh kamu yang cantik bukan milik kamu. Kamu akan peot, kulit kamu akan menjadi keriput. Bukan milik kamu. Yang milik kamu, roh kamu bisa gak dekat sama Tuhan. Roh kamu bisa gak memuji-muji Tuhan hidup kamu. Isi kamu bukan milik kamu, milik Tuhan. Yang ada sayang sama dia. Saya bilang anak saya, kalau masih ada orang tua, servis orang tua sebaik-baik. Kan orang tua udah gak ada kasih bakar mobil, bakar rumah, bakar satu set kertas. Untuk apa dikotorin kuburan? Kalau udah gak ada goodbye, sayonara. Sampai ketemu. Yang ada kamu servis. Jadi anak saya beli makanan, kue tiaw. Saya makan enak, kue tiaw siram. Saya nikmatin. Udah gak ada, yuk kasih kue tiaw di kuburan. Yang makan tuh orang kampung. Orang kuburan, bukan orang hidup. Jadi kita hidup itu mesin pakai logika. Zaman sekarang menguasai dunia menutup pikiran orang yang tidak percaya. Menghalang-halangi mereka supaya mereka tidak melihat terang. Mereka gak mau lihat terang. I can do. Tapi Tuhan mau kita apa? 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang yang tidak percaya dan pikiran telah dibutakan oleh ilahi zaman, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang ada gambar Allah. Saya bisa gini, saya bersyukur. Saya masih muda, 40, saya lepas usaha.
Secara manusia teman saya pada marah. Pak David kenapa mau layanin pekerjaan Tuhan? Rumah gede-gede dipindah di rumah kecil. Kalau saya nggak ikutin suara Tuhan, saya nggak ikuti petunjuk Tuhan, nggak ada hari ini. Karyawan saya semua yang ikut saya seumur sudah pada pergi. Hanya teman saya satu yang ada di Kanada. Masih ada dia, umur 80. Masih tinggal di Kanada. Jadi kita ini benar-benar harus tahu bahwa Tuhan taruh kita di mana, tahu kita harus berbuat yang mana buat menyenangkan banyak orang. Manusia mengenal Allah, tapi manusia tidak menghormatin dia. Kenal, tapi nggak hormatin Tuhan. Tidak berterima kasih kepadanya. Sebaliknya manusia memikirkan yang bukan-bukan. Hati mereka menjadi gelap. Salib digantung besar-besar di leher sebagai simbol. Tapi perbuatan sangat memalukan. Bohong tetap bohong. Swear. Hidup. Salib gede-gede dibuka. Swear. Jelas Roma 1 ayat 21 dikasih tahu. Firman Tuhan udah kasih tahu. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Jadi jangan heran. Sering ke gereja. Seolah-olah suci. Tapi hidupnya amburadul. Kenapa? Gak bisa praktekkan firman Tuhan. Saya bilang, bisa gak kamu praktekkan firman Tuhan? Mendengar firman Tuhan bisa. Pelaku firman Tuhan gak gampang. Ketemu suami sedikit marah. Suami kata-kata sedikit kasar, dendam. Satu hari gak ngomong. Anak nakal sendiri, marah. Gaplokin anak. Ya pikirannya sia-sia. Kasih rumah kecil, gak bersyukur. Gak terima kasih. Jadi itu hidupnya selalu tidak bersyukur. Karena tubuhnya itu tidak merasakan bahwa Allah itu mengasihkan dia, mengenal Allah, tapi tidak berbuat yang baik. Tuhan bilang di Filipi, firman Tuhan katakan di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan taruh juga dalam Kristus Yesus. Taruh pikiran kita, perasaan kita. Kalau Mandarin ini menyutang itu Yesus tersin wisin. Pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan apa? Terima kasih Tuhan, gue bisa datang ibadah di Kepulauan Utara. Terima kasih Tuhan panggil saya di sini. Nah, hidupnya selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, gue bisa kumpul dekat sama suami saya. Terima kasih Tuhan, suami saya pendiam. Terima kasih saya. Jadi ada komplikasi, ada komunikasi. Terakhir saya udah 2 pikirannya, saya bisa tambah lagi sedikit ya. Mulut kita. Gunakan mulut kita dan keluar kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Orang Betawi itu banyakkan mulutnya kasar. Orang daerah juga banyaknya mulutnya lain. Raja Daud dari Mazmur dia katakan, memuji Tuhan dengan suara nyaring, bersyukur dia di tengah-tengah himpunan umat. Dia mau bersyukur dalam Mazmur, di mana dia bersyukur, banyak orang dia bersyukur. Jangan pakai kata-kata kita sembarangan. Lagi diberkatin, kata-kata memuji Tuhan. Lagi bisa beli rumah, bisa bayar ini. Aduh, thank you Tuhan. Lagi ada masalah, keluar mulut kita. Yang kutuk kita keluar. Jadi katakan Yakobus jelas. Dari mulut yang satu keluar berkat. Dan dari mulut yang satu bukan keluar berkat. Jangan memakai mulut satu keluar berkat, mulut satu yang keluar kutuk. Kalau saudara bicara, janganlah pakai kata-kata kotor, pakai kata-kata yang baik. Kata-kata yang membina, memberi semangat kepada orang banyak, karena akan mendatangkan kebaikan pada orang-orang yang dengar. Jelas tuh firman kata-katakan.
Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Beri semangat anakmu, beri semangat cucumu, beri semangat keluargamu. Supaya mereka mereka karunia. Saya nggak lama lagi saya mau undang nanti beberapa orang, kita akan membuka persekutuan. Saya udah kasih tempat satu di Tanggul dekat laut. Di lantai 2 pagi-pagi saya mau ikut persekutuan. Saya mau ikut, boleh kita dengar firman di situ. Kita pujian-pujian, bisa lihat pemandangan yang indah. Saya rencana mau hari Jumat saya mau buka, kumpul berapa orang. Yang punya restoran kasih saya pakai. Hidup kita berguna. Saya bilang, Tuhan, saya sebenarnya udah umur ini mau pakai apa Tuhan? Dapat lagi berkembang, dapat lagi memberkati orang banyak. Inilah karena waktunya pendek, karena masih ada 3 poin. Pakai tangan kita untuk memuji Tuhan, bukan pakai tangan tunjuk-tunjuk orang. Pakai tangan kita lambai-lambai sama Tuhan. Terima kasih Yesusku. Pakai tangan kita. Pakai kaki kita, dengaran kita, mata kita menuju kerajaan. Tuhan memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang ajarkan kami, serahkan tubuh kami sepenuhnya hanya kepadamu. Kami tahu kami gak ada apa-apanya. Engkau yang angkat kami menjadi kepala, bukan menjadi buntut. Kami setia mencari kami. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Pembaruilah kami menjadi lebih berkat banyak orang. Pembarui kami menjadi berkat untuk banyak orang. Pembarui kami menjadi jadi ciptaan yang baru. Kami sejahtera mencintai kami angkat tangan titik. Bukalah pintu sorgamu. Turun campur dalam pekerjaan anak-anakmu yang sekolah, yang usaha, yang bekerja. Kami akan raih kemenangan dalam nama Yesus Kristus. Persekutuan dipimpin Roh Kudus yang menyertai kami pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Dipercaya katakan, amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.